Assalamualaikum teman kita pergi. Ketemu lagi di channel kita pergi, channel vlog dan info seputar road trip, traveling, wisata, jajan dan kuliner keluarga kita. Jangan lupa ikuti perjalanan kita, subscribe, like dan komen channel kita pergi. Road trip ke Lombok bagian keempat. Masih di hari ketiga kita road trip ke Lombok. Agenda sebelumnya kita sudah transit makan siang ayam goreng dan bakmi ayam di Surabaya. Malam pertama kita menginap di Utama Raya Situbondo yang kawasan dan fasilitasnya lengkap, bersih dan pemandangan pantainya instagramable banget. Lalu kita main di Taman Nasional Baluran yang eksotis, Little Africa atau Afrika Van Java-nya Jawa Timur. Malam sebelumnya kita menginap di Hotel Ketapang Indah Banyuwangi, hotel terbaik di Banyuwangi. Dan terakhir kita main di Pantai Pulau Merah, pantai di selatan Banyuwangi yang keren banget ombak dan pasirnya. Sekarang kita sampai di hotel pukul 18.45. Malam terakhir di Banyuwangi ini kita mau menginap di Ijen Estate Resort and Villa. Pilihan hotel yang ini juga tidak salah nih teman-teman. Kalian tidak akan menyesal kalau menginap di sini dan pasti akan balik lagi ke sini kalau lagi ke Banyuwangi. Ini rekomendasi hotel baru di tengah-tengah kota Banyuwangi. Villa, resort dan dengan konsep tradisional Jawa dengan suasana yang tenang, damai dan alam terbuka tapi berada di tengah-tengah kota Banyuwangi. Beneran hidden gemnya Banyuwangi. Villa dan resort spesial dengan bangunan dan interior dominan dari kayu. Nah, kita menginap di tipe family room. Rate harga family room di weekdays adalah sekitar 900 ribuan. Terdapat 2 kamar dengan living room di tengahnya. Lalu ada sekat pemisah antara kamar dengan ruang tengah. Kamar yang pertama itu dengan kasur twin bed. Di setiap kamar terdapat kamar mandi yang luas dengan shower dan air panas. Di setiap sudut kamar, bahkan di kamar mandinya pun memiliki keunikan sendiri dengan ciri khas klasik dan perabotnya terbuat dari kayu. Sementara kamar satunya kasurnya double bed. Kamar mandinya juga sama, luasnya dengan layout yang sama juga dengan kamar yang satunya. Sedangkan di living room yang cukup luas, selain kursi dan meja kayu klasik, terdapat kulkas dan televisi. Di ruangan ini kalian bisa kumpul-kumpul dan mengobrol dengan nyaman. Di sisi belakang ternyata ada pintu yang dapat dibuka untuk menuju ke akses jalan setapak ke tempat parkir dan kolam renang.
Oke, begitulah sekilas review kamar family room Ijen Estate Resort dan Villa. Mohon maaf agak gelap karena kita sampainya pun setelah maghrib. Besok kita review lagi suasana di luar kamar, sarapan, dan kolam renangnya. Tapi sebelumnya kita mau sharing sedikit teman-teman. Jadi besok pagi kita pagi-pagi buta menuju trekking ke Kawah Ijen, salah satu tujuan utama wisata di Banyuwangi yang paling populer. Sayangnya lagi-lagi kita gagal merealisasikan planning itinerary kita di Banyuwangi. Tidak bisa dan tidak jadi trekking ke Kawah Ijen. Karena apa? Nah, sebagai informasi untuk teman-teman bahwa kalau mau ke Kawah Ijen jangan lupa untuk mempersiapkan surat keterangan kesehatan sebagai salah satu syarat masuk Kawah Ijen dan memesan tiket masuknya secara online. Di pintu Kawah Ijen tidak menerima pembelian tiket secara on the spot ya. Jadi kalian harus beli online dulu melalui website Balai Besar KSDA Jawa Timur atau bisa cek di layar ya linknya. Jadi terpaksa kita balik saja ke hotel, menikmati Ijen Estate dan siap-siap berangkat ke Lombok. Oke, sesuai janji kita mau review breakfastnya ya. Kita sarapan di restoran hotel dan untuk family room dapat free breakfast 4 orang. Menu breakfast sangat lengkap dan enak, mulai dari bakwan goreng, tempe goreng, lauk, dan dessertnya juga enak semua. Ini recommended banget. Pelayanannya juga ramah, sarapan juga bisa dibawa ke kamar. Oke, sekarang kita lihat jalan setapak yang sudah kita infokan sebelumnya. Ini merupakan akses dari tempat parkir menuju kolam renang. Lewat jalan setapak ini juga bisa masuk ke pintu kamar di setiap cottage. Hold my hand. In other words, baby. Song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Dan inilah kolam renangnya Ijen Estate teman-teman. Sayangnya tidak ada kolam renang untuk anak-anak, tapi ini yang keren banget. View-nya cakep banget ya. Hamparan rumputnya hijau, area terbukanya ini sangat luas. Hampir kamar cottage di sini bisa menikmati view dan udara segar dari rumput dan pepohonan di sekitarnya. Teman-teman bisa memesan kamar cottage dekat atau akses langsung ke kolam renang. Tipe kamar yang full akses adalah tipe suite dan superior. Dan ada satu tipe family room juga yang dekat dengan kolam renang. Sayangnya di tanggal yang bersamaan dengan kita tipe family roomnya full book. Jadi tersisa family room yang dekat dengan restoran deh. True. In other words, in other words, in other words, I love you. Fly me. Setelah sarapan dan selesai berenang, kita bersiap ke Lombok. Check out Hotel Ijen Estate, lalu jadwal selanjutnya naik kapal dari Pelabuhan Tanjungwangi ke Pelabuhan Gilimas Lombok. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. And let me sing forevermore.
kita sudah OTW Pelabuhan Tanjung Wangi. Pelabuhan Tanjung Wangi tidak jauh dari Pelabuhan Ketapang, yaitu 2,5 km dari Pelabuhan Ketapang. Kita tidak menyeberang dari Pelabuhan Ketapang ya, karena Pelabuhan Ketapang hanya melayani penyeberangan dari dan menuju Pelabuhan Gilimanuk. Sementara kalau Pelabuhan Tanjung Wangi untuk kapal angkutan logistik. Namun selain logistik juga melayani angkutan penumpang menuju Pelabuhan Lembar atau Gilimas. Untuk jadwal angkutan kapal penumpang dari Tanjung Wangi ada 2 kali dalam 1 hari, di pagi dan juga sore hari, itu jam 6 pagi dan 6 sore. Jadwal kapal kita jam 6 sore. Kita sampai Pelabuhan Tanjung Wangi tadi jam 4 sore dan belum bisa masuk dermaga. Jadi harus menunggu dulu di tempat parkir. Sekitar pukul 5 sore kita sudah boleh masuk dan menunggu di dermaga. Sebenarnya ada beberapa pilihan untuk road trip ke Lombok. Perjalanan dengan kapal ke Lombok bisa dari Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak, atau dari Situbondo, Pelabuhan Jangkar, atau dari Banyuwangi, Pelabuhan Tanjung Wangi ini, atau kalau mau sambil jalan-jalan ke Bali, bisa juga menyeberang dari Pelabuhan Padangbai, Bali. Dari sisi budget, untuk road trip membawa mobil yang paling on budget adalah menyeberang dari Banyuwangi atau dari Bali. Nah, kita memesan tiket kapal melalui agen online. Harga tiket kapal dari Tanjung Wangi ke Gilimas untuk mobil harganya 1.150.000. Itu sudah termasuk free tiket 4 penumpang. Dan untuk tambahan tiket ekonomi, harga dewasa maupun anak sama, yaitu Rp115.000 per orang. Jadi total pengeluaran tiket kapal Ferindo 7, 1 mobil dan tambahan 3 tiket ekonomi penumpang adalah Rp1.475.000. Kita sudah boleh masuk ke dalam kapal dan sebelum masuk kapal tadi sudah diperiksa semua tiketnya oleh petugas dan diarahkan masuk ke dalam pintu kapal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kapal. Pertama kalinya keluarga kita perjalanan dengan kapal durasinya yang lama. Semoga tidak bosan, tidak jenuh di dalam nanti. Di Pelabuhan Tanjung Wangi kebanyakan kapal dari KM Mutiara. Nah, jadwal kita adalah KM Mutiara Ferindo 7. Kapal KM Mutiara Ferindo 7 adalah kapal logistik terbesar buatan atau bekas kapal Jepang. Kita masuk ke dalam kapal, diarahkan ke tempat parkir di lantai 2. Setelah parkir mobil, kita ke dek penumpang di atas dek atau lantai parkir tadi. Kita menuju kamar pesanan kita. Pemesanan kamar ini bisa dilakukan di atas kapal dengan tambahan biaya tersendiri. Sebelum mendapatkan kamar ini, kita sempat ditawarkan kamar yang hanya 1 bed dan bahkan tidak tingkat. Karena rombongan kita ada 7 orang, kita mencari kamar yang bednya ada 2 ranjang tingkat. Bednya itu 2 ranjang tingkat dan alhamdulillah masih dapat. Karena kita termasuk penumpang yang masuk kapal lebih dahulu, jadi masih tersedia kamar ini. Untuk tambahan biayanya sekitar 250 sampai 300.000 rupiah.
Fly me to the moon. Dan beginilah kondisi kamarnya. Lumayan untuk bisa beristirahat selama perjalanan dari Banyuwangi ke Lombok. Spring is like on Jupiter. Nah, untuk perjalanan kapal sekitar 10-12 jam dari Banyuwangi ke Lombok. Pengalaman kita pertama kali naik kapal Verindo 7 ini dari kita tadi masuk kapal jam 5 sore. Kapal mulai berangkat berlayar sekitar pukul jam 11 malam. Lumayan lama juga sih menunggu mulai berlayarnya ya. And let me sing forevermore. Nah, ini kita sekarang berada di lorong menuju kamar mandi. Worship in the dark. In other words, please. Kamar mandinya ini cukup luas dan bersih, tapi disayangkan ada beberapa shower yang tidak berfungsi dan tidak bisa digunakan. Tidak ada kloset, hanya ada wastafel dan keran atau shower air untuk bersih-bersih. Pun untuk mandi mungkin agak tidak nyaman karena terbuka dan tidak ada sekat penghalangnya di ruangan ini. Hanya ada satu pintu penutup antara wastafel dan ruang showernya. KM Mutiara Verindo 7 sebenarnya kapalnya sangat besar dan luas, tapi sayangnya ada beberapa ruangan yang tidak bisa digunakan. Contohnya ruangan di sebelah kanan ini ada semacam kantin atau restoran yang pintunya ditutup dan tidak bisa dibuka. Jadi disayangkan jika tidak difungsikan. Please be true. Di perjalanan ini kita dapat nasi box 2 kali di malam dan pagi hari. Nasi box dapat diambil di lorong lantai tempat tadi menuju kamar mandi. Nah, di bawah tangga besar ada ruang lobi atau ruangan tengah dan juga pusat informasi. Among the stars. Selama kapal berlayar, penumpang dilarang ke tempat parkir. Tapi jika mendesak, ada yang diperlukan harus dengan izin dan ditungguin awak kapal. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Dari dekat lorong kamar, terdapat pintu tembus menuju luar kapal. Nah, dari sini kita bisa melihat suasana pemandangan laut lepas dari atas kapal. Kebetulan kita shoot setelah subuh ketika matahari mau terbit. Udaranya segar, dingin, tapi anginnya cukup kencang. Kalau kita naik ke atas lagi, di dek ini terdapat sebuah kantin. Sayangnya di ruang kantin tersebut pintunya tertutup sehingga penuh asap rokok. Jadi kita tidak pernah ke sana. Karena alhamdulillah kita sudah prepare persiapan makanan dan lainnya yang diperlukan selama di atas kapal. And let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Kita lanjut lagi lihat-lihat pemandangan sunrise dari dek paling atas di kapal ini. In other words, Di sini bagus banget tempatnya untuk menikmati dan melihat sunrise. I love you. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
mengawali perjalanan dengan kapal selama 12 jam cukup menyenangkan dan rasanya bahagia kalau sudah melihat daratan seperti ini, artinya sudah dekat dengan Lombok. Akhirnya sudah mau sampai. Kalau sudah terlihat banyak kapal feri, berarti sudah dekat dengan pelabuhan. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I Jam 12.30 kapal bersandar di pelabuhan Gilimas. Kita sudah siap keluar kamar dan kembali menuju mobil. Jadi secara keseluruhan bisa dibilang kapal KM Mutiara Verindo 7 secara fasilitas dan layanan setimpal dengan pengeluaran untuk membeli tiket kapal ini. Lumayan oke dengan tambahan kamar yang tarifnya terjangkau, tapi kendalanya hanya AC kamar yang beberapa kali mati. Kebersihan dan lainnya jangan dibandingkan dengan kapal penumpang lainnya yang tarifnya lebih mahal ya. Intinya ada budget, ada rupa. What spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Kita sudah mau menuju keluar kapal. Cukup senang karena mobil kita dapat keluar kapal lebih dahulu sebelum kendaraan truk-truk logistik. Karena kapal logistik, jadi tempat parkirnya cukup luas dan masih lowong untuk keluarnya. Evermore. You are all I long for, all I worship and adore. Alhamdulillah akhirnya sampai juga dengan lancar dan selamat datang di Lombok. Perjalanan road trip pertama kita dari Bekasi ke Lombok. Yeay. Kita keluar kapal dan sampai pelabuhan Gilimas pukul 13.00 dari masuk kapal jam 5 sore dan kapal baru berlayar jam 11 malam. Total kapal berlayar 10 jam tapi ditambah waktu menunggu tadi ya 6 jam sebelum mulai perjalanan berlayar. Di Lombok ada dua pelabuhan besar, Gilimas dan Lembar. Pelabuhan Gilimas adalah pelabuhan terbesar di Pulau Lombok saat ini kalau dilihat dari kapasitas dermaganya. Tapi memang hanya saja pelabuhan Lembar yang lebih ramai. And let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Setelah sholat langsung ke tujuan pertama di Lombok, yaitu kita akan kuliner dulu. Be true. Bagaimana keseruan kita di Lombok selanjutnya? Saksikan di video selanjutnya ya. Bye bye dan thank you. In other words, I love